Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anda dan kita sekalian yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah anda dan kita sekalian kepada Allah dengan sempurnanya takwa, dan jangan beri sama sekali kesempatan kepada maut untuk datang menjelang sebelum kita secara murni, penuh, utuh dan kafah menjadi seorang muslim sejati. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada saat terakhir dalam taraweh, pada pekan terakhir Ramadan, saya menyampaikan sepotong doa malaikat di mimbar ini yang diaminkan Rasulullah. Malaikat berdoa, celaka anak manusia yang kalau Ramadan datang nanti Ramadan pergi, manusia itu tidak berubah sama sekali. Dan Rasulullah mengangkat tangan mengatakan amin. Saya menafsirkan, kalau imam kita berdoa, kita aminkan, insya Allah ijabah. Sekarang ya malaikat yang berdoa dan Rasulullah yang mengaminkan. Berapa juta derajat lebih tinggi dari doa kita hari ini. Dan doa itu akan terkabul. Hari ini sudah 12 hari Syawal kita lewati, Ramadan kita tinggalkan. Dalam tarawih terakhir saya menyarankan, coba sediakan kertas untuk mencatat siapa aku sebelum Ramadan, menjadi apa aku selama Ramadan, dan apa sasaranku setelah Ramadan. Semoga bagi yang hadir malam itu mencatatnya. Sekarang catatan kita rubah. Setelah Ramadan itu 12 hari lewat, aku udah 12 hari di bulan Syawal. Apa yang aku sudah rubah di dalam Syawal ini? Jujur. Kadang-kadang kita lebih tahu apa hebat kita, tapi jarang kita tahu apa kurang kita. Lanjutkanlah nanti. Coba perbandingkan aku sebelum Ramadan, aku Ramadan, dan aku Syawal sampai nanti Ramadan berikutnya. Apa yang sudah berubah? Kalau tidak berubah, celaka kata malaikat, amin kata Rasulullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selama Ramadan, kalau boleh jujur, waktu terbanyak kita lewati dengan Al-Quran. Kalaupun Anda masih kerja, sudah mulai work from office, ada di jalan dan menghafal Quran, ada dah membaca, menghidupkan radio Al-Quran, Anda dah di rumah membaca Al-Quran, Anda sudah ikut tahfiz Al-Quran, Anda tahajud dah baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran Anda sudah bertambah banyak. Minimal itu. Selama Ramadan interaksiku dengan Al-Quran sudah bertambah. Tapi sekarang dalam khutbah ini saya ingin mengatakan interaksiku dengan Al-Quran bertambah, apakah dalam arti waktu
waktuku untuk membacanya lebih banyak. Titik. Hanya itu. Apakah hanya waktuku untuk membaca Al-Quran lebih banyak? Atau mendengar orang baca Al-Quran lebih banyak? Titik. Apakah berhenti di situ? Apakah aku sudah memperbaiki cara membacaku yang benar? Apakah sudah memahami apa pesan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran? Apakah sudah kuamalkan Al-Quran? Apa sudah kuajarkan Al-Quran? 1 tahun kurang 12 hari ini kesempatan kita meningkatkan dari sekadar mendengar dan membaca. Mari kita tingkatkan untuk baca dengan cara yang benar. Paham, mengerti, amalkan, ajarkan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu kalau kita lihat dari fungsinya, kalau kita memang sudah berinteraksi dengan dia, Al-Quran itu fungsinya yang insya Allah sempat kita bicarakan 6. Pertama, Al-Quran itu adalah manhajul hayah bagi umat Islam. Manhajul hayah itu adalah ensiklopedi kehidupan. Ensiklopedi kehidupan adalah rujukan bagaimana cara kita hidup yang damai bahagia di dunia, mencapai hidup yang damai dan bahagia di akhirat. Itu dia manhajul hayah. Jadi tanpa Al-Quran gak mungkin ada damai, sejahtera, bahagia, tenang di dunia. Untuk mencapai damai, bahagia, sejahtera dan aman di akhirat. Sehingga sadari sekali, membacanya tak hanya sekadar membaca tulisan Arab, tapi aku jadikan dia manhajul hayah, ensiklopedi kehidupan, rujukan dari cara hidup supaya nanti matiku ketemu Allah bahagia. Yang kedua, Al-Quran itu kitab. Kitab, buku, tulisan, literasi, ya. Al-Quran itu buku, tulisan, literasi, iya. Tapi bukan fisik bukunya. Saya pernah menyampaikan nasihat perkawinan di salah satu keluarga yang di lemari pajangnya itu terletak Al-Quran cantik sekali, dihiasi dengan tasbih. Saya katakan, aduh bagus sekali Al-Quran Bapak. Dia katakan, ini mas kawinku dulu dengan ibu, sekarang anaknya mau dikawinkan. Al-Quran menjadi hiasan lemari bukunya. Enggak, bukan itu yang Al-Quran. Al-Quran itu buku keterangan literasi, bukan fisik bukunya, tapi isinya, maknanya, hikmahnya, kandungannya, yang oleh karena itu tak cukup hanya dibaca. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, dampilah dengan terjemah, dampilah dengan tafsir. Nggak usah dipaksakan 1 juz 1 malam. Bagus kalau bisa, nggak salah. Tapi yang penting sebanyak yang kubaca, sebanyak itu yang ku mengerti. Karena dia bukan kitab sebagai buku, tapi kitab sebagai kandungan isi. Yang ketiga, kitab itu dalam bahasa Arab berarti kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai umat yang menyatakan diri beriman, kutiba, kuwajibkan kepada engkau untuk saum seperti telah kukutibakan, kuwajibkan kepada orang sebelum kamu. Sehingga Al-Quran itu adalah kumpulan kewajiban yang harus kita tahu, harus kita laksanakan. Jangan terima sebagian, tolak sebagian.
Cocok dengan karirku, pakai. Ini menghalangi pengembangan karirku, tinggalkan. Gak bisa. Itu perintah Allah total. Jangan terima sebagian, tolak sebagian. Yang keempat, Al-Quran itu adalah, nah ini yang agak berat. Apalagi dengan kondisi sekarang yang pegang kondisi menentukan agama adalah orang yang gak tahu agama. Al-Quran itu ada Al-Furqan. Al-Quran itu pembeda. Nggak perlu kita sama-samakan. Aku nggak perlu nunjuk kau begitu, kau begitu, kau begitu. Kalau itu di rumah tangga orang, biarkan dia di sana. Aku nggak ngurusin dia. Tapi kalau aku berbicara kepada saudaraku, ini kita. Ini kita. Al-Quran kita berbeda dengan mereka. Sekarang sudah mulai ada Tuhan Yesus, nanti ada Tuhan Zeus, nanti ada Tuhan nggak tahu. Udah sangat banyak demi toleransi yang disama-samakan. Al-Quran itu adalah penolak menyamakan kita dengan orang lain. Saya ulang, Al-Quran itu adalah sesuatu yang menolak usaha orang menyamakan kita dengan orang lain. Tapi tidak menunjuk-nunjuk orang, menyalah-nyalahkan orang, tidak, enggak, bukan itu. Tapi lakum dinukum waliyadin. Bagimu punyamu, bagiku punyaku. Tapi enggak usah disama-samakan. Enggak usah disama-samakan. Jangan nanti supaya enggak hujan, nanti kita undang Mbak Riri lagi keliling di sini supaya hujan enggak, malah tambah datang hujan jadinya. Al-Furqan, kalau kita pegang, Anda seperti ikan laut di air laut. Walaupun Anda hidup di air asin, berenang di air asin, bertelur di air asin, tapi Anda tidak akan pernah asin selama Anda hidup. Kecuali kalau Anda dimatikan oleh ibu-ibu di dapur dikasih garam baru asin. Siapapun juga yang berkuasa di sini mau mencoba-coba menyamakan kita dengan yang lain, silahkan. Tapi selama Al-Quran dipegang sebagai Al-Furqan, aku jangan kau sama-samakan. Keempat, Al-Quran itu adalah Al-Huda. Petunjuk, pembimbing, pemberi arah. Jalan yang mana yang kau harus tempuh, jalan yang mana yang kau harus hindarkan, jalan mana yang kalau mendaki kau harus tancap gas, jalan mana yang kalau harus menurun kau siapkan rem, jalan mana yang kalau berbelok-belok kau hati-hati ngatur setirnya. Petunjuk, rambu-rambu kehidupan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab Al-Quran itu tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya sengaja berhenti di sini. Sebagian orang mengatakan, loh kalau begitu Al-Quran itu petunjuk hanya bagi orang yang sudah takwa. Lil muttaqin. Aku belum sampai ke tingkat takwa, nggak usah dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Oh no way. Sebagian terbesar ulama tafsir menafsirkan lil muttaqin adalah petunjuk untuk menjadi takwa. Jangan ditafsirkan dia petunjuk bagi orang yang sudah takwa. Ya udah kelas kiai, ajengan. Enggak. Petunjuk untuk semua kita. Mau menjadi orang bertakwa enggak? Takwa adalah orang yang mengatur pikiran, perasaan, perbuatan, tindakannya sejalan dengan maunya Allah. Itulah dia takwa. Al-Quranlah petunjuk untuk menjadi bertakwa. Keenam, Al-Quran adalah obat, penawar. Panjang cerita tentang ini. Kita bisa jadikan 2 kali khutbah tentang ini. Tapi ada misalnya pesantren di Tasikmalaya
korban narkoba diobati dengan Al-Quran, sembuh total kembali tanpa obat-obat kimia. Profesor Hembing Wijaya Kusuma, seorang Nasrani Chinese Manado, setelah membaca Al-Quran, mendalami saum, akhirnya memberikan terapi apapun juga penyakit, tambah dengan Al-Quran, tambah dengan saum. Dan dia terkenal sekali sebelum beliau meninggal, nyaris setiap pekan di TVRI muncul. Al-Quran adalah penyembuh. Oleh karena itu, 12 Syawal ini saat bagi kita untuk muhasabah. Lihat seberapa jauh aku sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa tahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya menggunakan khutbah kedua ini sekitar 2 menit saja untuk menyatakan, sekali waktu Rasulullah mengadu kepada Allah. Dia mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hawa Al-Quran mahjura. Berkata Rasul kepada Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya kaumku banyak sekali yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sudah tidak diacuhkan. Ini jadi renungan kita. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan mahjura itu tidak mempelajari, tidak menghafal, tidak mengimaninya, tidak mendalaminya, mentadaburinya, tidak menjalankan perintahnya, dan berpaling melihat sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu saya tutup khutbah ini dengan mengatakan, dari kesimpulan tadi ternyata ada 5 bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama jelas, baca dan dengar. Kalau nggak bisa kita baca, dengarkan. Sambil nyetir juga bisa. Baca dan dengarkan. Yang kedua, membaca dengan benar, dengan tartil, dengan lafaz yang benar. Dan ini ilmunya nggak cukup setahun 2 tahun, nggak cukup sambil liwat. Setelah kita membaca dengan baik, benar, dan tartil, hafalkan dia. Berat ini, tapi maaf, saya masih ingat waktu sekolah daftar loh yang hanya segini tebalnya nggak bisa dihafal oleh 1 orang manusia pun di muka bumi. Tapi Al-Quran yang 6.266 ayat bisa dihafal. Dan salah satu imam kita ini nanti adalah yang hafal Al-Quran. Bisa kok dia hafal, aneh. Tapi mereka yang menghafal Al-Quran itu, kita punya hutang besar kepada mereka. Sehingga jangan jadikan mereka hanya jadi imam masjid. Jadikan mereka penyelamat Al-Quran. Sehingga kalau lahir Ahok lahirnya yang mengatakan terjemahan Al-Quran tidak seperti itu, maka nggak ada tempat bagi dia di bumi Indonesia. Karena ada penyelamat-penyelamatnya. Orang yang hafal Quran itu akan memasangkan mahkota buat ibunya, ibu bapaknya di surga nanti. Berikutnya, setelah kita menghafalkannya, kita mengerjakannya dalam keseharian kita. Kita mengamalkannya. Kasihan, ada sebagian yang saya kebetulan tahu, penghafal Al-Quran, ternyata setelah diberikan rumah dan pekerjaan, dia membatasi dirinya sebagai penghafal Quran. Tapi
tergambar dalam amal sehari-harinya. Hidupnya begitu saja. Dan yang terakhir, ternyata interaksi dengan Al-Quran itu adalah wajib bagi kita yang sudah membacanya, sudah memahaminya, membaca dengan benar, sudah paham, sudah menghafal, sudah mengamalkan, wajib mengajarkannya. Wajib mengajarkannya. Balighu anni walau ayah. Jadi 6 interaksi itu bukan berarti jadi seperti kelas SD, SMP, SMA, enggak. Walaupun kita masih membaca, sebatas yang kita baca ajarkan. Bukan berarti harus 1 sampai 5 dulu baru kita mengajarkannya. Akhirnya kita tutup khutbah ini dengan menundukkan kepala kita, menadahkan tangan lemah kita, bermunajat pada Dia yang satu yang hanya kepadanya doa tertuju, Allah Azza wa Jalla yang hanya kepadanya segala pinta bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana ya Allah ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.